لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى اتواج الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih lanjut pengajian kita. Mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita sehingga hari-hari kita setiap minggu kita dapat ilmu baru. Orang yang untung itu ketika setiap waktunya dia bertambah kebaikannya, dan salah satu kebaikan niki ngaji, hadir majelis ilmu atau majelis dzikir. Kemarin Bapak Ibu kita telah membahas dua hal penting pra salat. Yang pertama suci dari hadas dan najis, hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua suci dari najis, suci dari najis. Jadi saya detailkan kemarin kayak apa itu prakteknya, dan yang dimaksud suci dari najis itu kayak apa. Dan ada juga saya jelaskan bahwa ada najis-najis yang ma'fu. Sekarang atau berikutnya kemarin saya juga jelaskan satrul aurah, menutup aurat. Yang sekarang atau kemarin belum saya bahas itu mengenai mukenna, menutup aurat. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa cadar itu tidak wajib menurut sebagian besar ulama, kecuali memang darurat, misalkan terlalu banyak keburukan, maksiat dan seterusnya. Jadi cadar itu tidak wajib. Jadi silahkan baik di luar atau di dalam sholat, silahkan perempuan itu membuka wajahnya, tangannya juga dibuka. Tapi kalau dalam sholat itu perempuan itu harus nutup ini. Yang boleh kebuka hanya telapak tangan ini, luar dan dalam, seperti ini. Dan juga yang kemarin saya juga mengatakan perlu diperhatikan, yang harus ditutupi satu itu dari arah atas, samping, atas dan samping, depan, belakang. Jadi kalau ketemu ke bolong ya kan, jadi misalkan jenengan mau sholat, ada temennya bolong, kasih tahu. Atau ada temennya kan anak kasih tahu, bolong bro, ila akhiri bolong ini harus sholat. Misalkan ini bolong, jenengan harus tutup auratnya dan seterusnya. Jadi harus yang ditutup itu dari atas, depan, belakang, kanan, kiri. Artinya dari samping, kanan, kiri, depan, belakang harus ditutupi dari atas. Sedangkan untuk dari bawah itu kata ulama tidak ditutupi, nggak apa-apa. Jadi misalkan jenengan sholat ada di tingkat 1, terus ada temennya ternyata terawang dari bawah, misalkan kaca, itu kata ulama nggak apa-apa. Yang bermasalah itu dari samping. Makanya kemarin sampai saya praktekkan kalau bapak-bapak kalau bisa, terutama yang pakai kaos yang agak longgar, itu harus ini lempitan atau lipatan sarungnya itu di atas pusar, karena yang harus ditutupi itu sebagian dari pusar dan juga sebagian dari lutut. Jadi mulai ini kalau cowok, kalau cewek seluruh badannya kecuali muka. Dan muka sekarang bilang tadi di sini harus ditutupi dikit karena ini dagu bagian sini, dan juga tangan, telapak tangan baik yang luar atau yang dalam pun. Jadi yang pertama tadi yang ditutupi seperti tadi. Yang kedua yang ditutupi itu adalah warna kulit. Jadi misalkan jenengan sudah pakai baju warna kulitnya kayak ini kan nggak ketemu, itu maka itu nggak apa-apa. Jadi itu saja sebenarnya. Makanya dulu sampai ngasih tahu, bahkan seandainya kata ulama jenengan darurat pergi misalkan ke laut, bukan ke laut, apa jenenge? Ke hutan, jenengan nggak menemukan baju, yang ada hanya lumpur, kata ulama boleh jenengan sholat pakai lumpur itu. Kenapa? Karena kulitnya tidak kepangge.
Sehingga bisa dijawab juga, Ustadz boleh nggak sholat di dalam air? Ya boleh saja, yang penting nutup aurat. Tapi nutup aurat atau enggak nutup. Kenapa? Karena terawang itu air. Yang wajib itu menutupi warna kulit. Sedangkan kalau air kan nggak nutupi. Jenengan kalau nggak percaya, ketika ada anak kecil itu mandi di sungai, jenengan lihat itu kan terawang nih kok. Yang wajib itu dari atas dan seluruh samping, kanan, kiri, depan, belakang. Yang kedua, menutupi warna kulit. Sehingga kata ulama, bagaimana Ustadz kalau sholat bajunya ngapret, ketat, cowok atau cewek? Kata ulama, sah tapi makruh. Dalam sholatnya enggak? Makruh. Lah Ustadz gimana kalau misalkan cowok atau cewek itu membuat syahwat lawan jenisnya? Yo haram di situ. Ini yang kita lihat, yang kita tanyakan, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Yang penting nutupin apa? Warna kulit. Jadi misalkan ada ibu-ibu atau pak-pak di sini maju ke depan, pakai celono ngapret. Oh enggak sah ini, sah niku. Sah. Tapi nopo ini kalau ditanya sahnya, haramnya yo haram mau bikin syahwat kok. Oh enggak syahwat, enggak normal berarti jenengan. Enggak bisa, kalau orang normal tetap syahwat niku. Jadi yang ditanya itu sah apa enggak Ustadz pakai baju yang ngapret? Sah. Haram, yo haram karena bikin syahwat. Jenengan sholat pakai baju colongan misalkan. Itu sholat jenengan sah, tapi haram karena bajunya milik orang lain. Terus nggak mesti, kalau yang haram mesti tidak sah. Contohnya kayak tadi, pakai baju ngapret, misalkan cewek pakai baju ngapret, yo sah saja. Kok sah Ustadz? Karena warnanya, kulitnya udah ketutupan. Tapi haram karena bikin syahwat. Paham gak? Oh, itu tentang nutup aurat. Berikutnya pertanyaannya, bagaimana dengan mukena potongan yang sekarang lagi umum? Kalau ketika ingat itu, kemarin kan nggak saya jelaskan, tiba-tiba saya ingat itu, saya panggil istri saya tanya, jenengan punya mukena potongan? Wonten. Ambil, saya bilang. Istri saya nggak tanya, ambil gitu, saya bilang ambil. Akhirnya dia ambil, saya bilang pakai. Karena saya nggak tahu langsung, saya nggak bayanginnya niku mukena potongan itu sama dengan mukena biasa. Ternyata beda. Perbedaannya satu, mukena potongan itu nggak ada tangannya. Gini wonten. Ibu-ibu nggih. Terus niki nggak ada tangannya. Pun. Yang kedua, mukena potongan itu ada dua jenis. Ada yang pendek banget, ada yang dawa. Kebetulan yang punya istri itu sampai ke bawah. Pun. Satu, ketika melihat ini saya anjurkan khususnya pada ibu-ibu. Satu, lebih baik jangan pakai mukena potongan. Lebih baik. Kedua, kalau sudah punya mukena potongan, beli atau pakai yang panjang. Dan hati-hati. Oke, saya lihatkan. Tadi malam ketika saya nyuruh istri saya atau tadi pagi, saya lihat seperti ini. Jadi ketika pakai mukena nih, ketika rambut seperti ini, kalau pendek potensi tangannya kelihatan. Padahal tadi udah kasih tahu, aurat itu harus tertutup dari semua arah kecuali arah bawah. Jadi kalau pendek, kalau kulit istri saya kan sampai segini. Kalau pendek segini, itu potensi besar batang. Itu potensi pertama. Yang kedua, ketika takbir atau ketika tangan angkat, itu saya sering lihat ibu-ibu, misalkan Allah, itu kan angkat itu batang. Kalau misalkan panjang atau pendek, pengen nggak batal, kayak tadi, misalkan panjang, itu jenengan takbirnya jangan gitu, Allah, jangan kayak laki-laki. Bagaimana? Jadi misalkan ini nopo, jadi gini, Allahu Akbar. Paham nggih? Jadi jangan Allahu Akbar, kelihatan loh batal nih kok. Batal. Makanya saya bilang tadi lebih baik dihindari mukena potongan. Potensi besar batal. Kalau tetap lagi pengen pakai mukena potongan, lebih baik pakai daleman kaos yang segini. Jadi jenengan misalkan sesuatu misalkan gini kok kelihatan kan udah ketutupan sama bajunya. Sekali lagi potensi kebuka ketika rukuk. Yang kedua ketika takbir, ketika gini itu biasanya saya juga pernah lihat itu takbirnya gini. Padahal yang benar itu kalau pengen nggak kebuka, Allahu Akbar itu saja. Jatuh sedikit kan nggak ngangkat. Nomor 3, ini yang sering terjadi. Ketika sujud, gini, saya dikasih tahu istri saya. Kata istri saya, kalau pendek itu gampang kesingkap. Gini boten.
Kalau panjang ribetnya niku ketika sujud. Ini mekenanya biasanya jadi penutup tangan. Gini bosan. Ini saya dikabarin istri saya bilang terima kasih. Makanya saya bilang tadi lebih baik hindari. Kalau nggak pengen dihindari tetap Ustadz pulau kadung udah beli 10. Semuanya mau kena potong, yo pakai. Satu, kalau bisa sebaiknya pakai kaos jero. Kedua, seandainya nggak pakai kaos jero, gunakan mukena yang panjang walaupun potong. Ketiga, hati-hati ketika ngangkat tangan, jangan sampai gini saja. Ketiga atau keempat, ketika sujud tangannya jangan sampai misalkan gini terus nempel gini. Jenengan kalau sujud ntar dijelaskan anggota sujud niku niki, dai, tangan, telapak, 2, ini dengkul, ketiga, 2 kaki niki. Ini nemplek semua. Terus makanya hati-hati. Sehingga saya bahasanya tidak melarang, cuma menganjurkan lebih baik dijauhi. Jadi mukena yang jenengan pakai itu yang dari dulu dari ibu-ibu kita, mbah kita yang sudah terusan niku itu mukena terbaik untuk sholat. Kenapa Ustaz? Satu, ada tangannya dan di sini ada cantolane. Sehingga sak waya-waya jenengan ngangkat tangan itu nggak gampang ceblok. Lek ceblok ngeten kan batal karena harus ketutupan. Itu kelebihan mukena yang terusan. Oke. Kedua, tidak mudah tersingkap. Makanya hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi saya tidak ngelarang. Tidak ngelarang. Makanya tadi saya menawarkan solusi. Namun lebih baik dijauhi. Lebih baik napa? Dijauhi. Niku yang nomor 2. Qala, jadi satu suci dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga qala istiqbalul, qala bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Bapak Ibu, menghadap kiblat itu jenengan paham nggih? Kalau jenengan lagi sholat, mungkin ini juga jarang jenengan dengarkan, jarang jenengan dengar, karena biasanya jenengan kan sukanya ceramah yang lucu, kan nggih? Yang agak serius nggak mau biasanya. Jenengan sholat kok misalkan Allahu Akbar terus Assalamualaikum, dadanya pindah Assalamualaikum, Assalamualaikum, ini batal. Kenapa? Yang wajib ngadep kiblat itu bukan muka, bukan dada. Jadi standarnya itu dada. Kalau dada gini, misalkan jenengan sama temennya nopo dicungkrak nih atau bagaimana terus jenengan gini, ya jenengan batal sudah. Batal. Kenapa? Karena yang harus ngadep ke kiblat dada, bukan wajah. Makanya kalau salam jenengan, kalau salam pertama kemana? Ke kanan. Kalau memang wajah yang dibuat standar nopo menghadap kiblat, kalau gini jenengan batal. Tapi buktinya kan nggak batal. Kata ulama, makanya yang menjadi standar itu dada. Kalau berdiri atau duduk. Jadi misalkan jenengan berdiri, maka yang dilihat itu dadanya. Kalau dadanya gini batal. Kalau dadanya gini walaupun kepalanya gini, asalkan jangan main-main, enggak batal. Dada itu kalau berdiri atau sholat duduk. Tapi kata ulama, kalau sholatnya miring, kalau sholatnya misalkan apa? Miring, kata ulama, maka yang menjadi standar itu wajah dan dada. Jadi misalkan ada orang tidur miring, ke arah kanan misalkan, menghadap kiblat. Jadi misalkan tidur di sini ke arah kiblat. Yang menjadi standarnya itu wajahnya. Jadi wajahnya harus menghadap kiblat dan dadanya. Makanya seandainya orang sholat tidur miring, boleh kalau misalkan nggak memungkinkan berdiri atau duduk, maka dia kepalanya nggak boleh noleh kanan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang harus menghadap kiblat adalah wajah dan dada. Itu kalau sholat miring. Yang ketiga, sholatnya orang biasanya ini yang sering terjadi, sholat terlentang gini. Ustadz, itu kan dadanya menghadap kemana? Ke langit. Gini betul. Terus katanya tadi dada, beda. Kalau orang tidur terlentang sholatnya, jadi misalkan di sini ada orang tidur terlentang, maka kiblat atau standar kiblatnya satu,
wajahnya dia. Makanya kalau sholat tidur telentang di bawahnya harus dikasih bantal biar wajahnya bisa menghadap kiblat. Nggak harus dadanya. Kalau harus dadanya podo ae mek longgo kan nggih. Jadi ada orang sakit pengen sholat terlentang, maka kepalanya harus menghadap kiblat. Bukan dadanya. Dadanya menghadap ke atas nggak apa-apa. Yang penting nopo? Kepalanya ketika terlentang. Yang kedua yang harus menghadap itu bagian niki. Biar jenengan tahu. Bagian ini. Bagian ini. Jadi ketika sholat misalnya terlentang, jenengan harus gini. Ini harus menghadap. Nggak boleh misalkan gini. Pun, niki jenengan sekali lagi saya katakan mungkin pertama kali dengar. Jenengan dari dulu taunya menghadap kiblat itu pakai wajah. Gini mboten. Ternyata ada 3 tingkatan. 1, kalau sholat berdiri atau duduk, kiblat itu jenengan hadapkan dengan dada. Kalau dada miring, batal. Pun. Kalau sholat berdiri dan duduk. Kalau sholat tidur miring, maka yang harus menghadap kiblat itu wajah dengan dada. Kalau tidur miring sholatnya. Kalau tidur terlentang, maka yang harus menghadap kiblat itu wajah dan tadi bagian cekungan kaki. Jadi kakinya harus gini menghadap kiblat. Nggak cukup wajah tok. Seandainya kakinya dilengkut seperti ini, maka berarti tidak sah. Karena yang harus menghadap kiblat kakinya seperti ini dan juga nopo kepalanya. Sehingga kepalanya harus diganjel dengan bantal. Tidak sah sholatnya orang yang tidak menghadap kiblat. Jadi ketika sholat jenengan, kalau sakit pak, kalau pengen tidur telentang, ya silahkan nggak apa-apa. Tapi kepalanya harus dikasih di sini nopo, dikasih apa tadi? Bantal dan semacamnya sehingga kepala ini menghadap kiblat. Pun itu hal yang pertama ketika yang kedua, terus Ustadz bagaimana cara mengetahui kiblat? Cara mengetahui kiblat? Kata ulama, kalau bisa tahu sendiri, yo cari sendiri. Misalkan jenengan apa? Bisa menggunakan apa misalkan? Cari sendiri. Atau kata ulama sekarang bisa juga menggunakan apa? Apa itu yang muternya? Kompas. Tapi kemarin kalau dengar ceramahnya Yai Sadid, ternyata katanya ketika dilihat itu kompas niku sering keliru. Jadi nggak mesti 100% benar. Terus gimana Ustadz? Kata ulama cara berikutnya, yo lihat mihrabnya orang-orang dulu, atau tanya ke orang yang memang nopo terpercaya. Biasanya dulu niku nopo Yai Saifuddin Al-Maghfurlah almarhum, beliau itu kan beliau ahli falak. Itu beliau biasanya meletakkan atau tahu bagaimana nopo cara, karena bisa dianalisa niku lewat ilmu astronomi namanya, ilmu perbintangan atau ilmu bukan perbintangan namanya, ilmu falak astronomi niku bisa. Yang jelas kalau sekarang jenengan iki nopo udah memenuhi standar. Misalkan jenengan pergi ke hutan bagaimana? Usaha dulu sampai jenengan niku nggak nemu jalan lagi. Jadi misalkan udah usaha, saya yakin atau saya menyangka kuat bahwa ke sini ngarahnya, ya udah sholat ke situ. Tapi kalau setelahnya ternyata tidak menghadap kiblat, ya udah diulangi sholatnya. Yang wajib itu berusaha. Namun kalau sekarang gampil kalau sekarang niku. Salah satunya karena ada pendukung kompas, walaupun kompas itu nggak 100% benar. Yang kedua tadi nopo, kalau bisa ya lihat sendiri. Kalau enggak ya tadi nopo, lihat orang-orang yang memang terpercaya mengenai nopo, mengenai kiblat itu ke arah mana. Terus hati-hati. Yang paling penting yang tadi, cara menghadap kiblat tadi. Berikutnya waduhulul waktu, manjinge waktu. Sudah masuk waktu, jenengan harus tahu. Dan sekarang gampil. Kalau dulu, kalau masih ingat dulu niku biasanya menggunakan nopo kayu, anak pondok biasanya belajar kan ya. Jadi lihat. Jadi kalau misalkan waktu duhur itu zawalus syamsi, berarti lingsirnya atau bergesernya matahari ke arah barat sehingga ila akhirih. Seperti itu. Jadi ketika duhur ila akhirih itu ntar kita akan bahas itu. Jadi ulama klasik itu ada caranya pakai matahari. Ntar saya jelaskan bagaimana cara mereka tentukan. Kalau sekarang jenengan lumayan gampil sudah karena sudah ada nopo jam. Dan itu pakai ilmu hisab nih kok. Bun. Yang berikutnya wal ilmu bi fardiyatiha. Jenengan harus punya keyakinan Bapak Ibu bahwa dalam sholat itu tidak semuanya fardu. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Kalau jenengan berkeyakinan bahwa seluruh di sholat itu fardu, jenengan nggak sah sholatnya.
Jadi harus berkeyakinan bahwa ada yang fardu, ada yang sunnah, dan gak harus ditunjuk. Makanya ini catat baik-baik nggih, seandainya ada orang baru belajar sholat, jenengan ajari, gak usah macam-macam aneh-aneh. 1, ajari takbir. 2, ajari niat. 3, ajari Al-Fatihah. 4, ajari tahiyat. 5, ajari salam. Udah ajari 5 nih, gak usah macam-macam. Kalau sudah 5 ini bisa, tinggal ikut ponan. Niat, takbir, Fatihah. Gak usah ajari surat-suratan dulu. Bagi pemula baru sholat itu gak usah macam-macam. Yang penting sujud, ruku dan seterusnya. Udah gitu. Bacaannya menyusul. Siapapun badi panjenengan, kok ada orang yang baru belajar sholat, gak usah diangel-ngelnya. Ajari takbir aja, Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar sampai 2 hari kan boten? Allahu Akbar kan selesai. Salam, assalamualaikum. Kedua, nopo? Niat. Niatnya nggak usah macam-macam, nggak usah pakai baca Arab awal-awal, nggak usah dingelno. Niat ingsun, misalkan, niat ingsun sholat fardu duhur, selesai. Nggak usah 4 rakaat menghadap kiblat, nggak usah. Niat ingsun sholat fardu duhur, selesai. Niat ingsun sholat fardu subuh, nggak usah 2 rakaat, nggak usah dingangelno. Jadi takbir, salam, yang kedua niat, yang tadi simple, pakai bahasa Indonesia. Pak, kok pakai bahasa Indonesia? Yang punya bahasa Indonesia itu Allah. Yang menciptakan bahasa itu Allah, Allah paham. Tapi mana yang afdol, Pak? Yang afdol lebih nopo bahasa Arab. Makanya kalau orang belajar ini, salam diajari pakai bahasa Arab, nggih. Kalau salam jangan diterjemah. Takbir juga pakai bahasa Arab, jangan pakai Allah Maha Besar, jangan gitu. Allahu Akbar. Yang kedua, kalau niat boleh pakai bahasa apapun, Madura, Jawa, Inggris, Indonesia, terserah. Yang ketiga, ajari Fatihah. Yang keempat, baru ajari At-Tahiyat. Kalau di ini udah bisa, sholatnya udah sah. Paham nggih? Tinggal sujud, ruku. Sujud sama ruku, jenengan yang penting sujudnya, yang penting rukunya. Terus nopo, doa-doa itu nggak wajib. Sekali lagi, ini bagi orang pemula. Kalau kayak jenengan kan udah dari kecil udah Islam, ya harus belajar semua. Bun. Berikutnya, wajtinabul mubtilat, dan menjauhi semua yang membatalkan. Apa saja Ustaz? Insyaallah ntar ada sendiri nih babnya. Karena minggu depan kita akan masuk bab baru, yaitu bab rukun-rukun sholat. Apa saja? Setelahnya kita akan belajar apa saja yang membatalkan sholat. Salah satunya bergerak banyak, lebih atau bergerak sampai 3 kali. Jadi misalkan jenengan kayak gini sekarang kan banyak laron. Jangan sholat Allahu Akbar, ada laron. Aha, ini jenengan itu nopo? Atau misalkan di depannya pas ada saf kosong, 3 saf, jenengan jalan melakukan koyok wong lagi nggak sholat, itu batal. Kita akan pelajari semua yang halal yang membatalkan sholat. Begitu juga ngomong. Kayak saya ceritakan dulu ke jenengan bahwa katanya, nggak tahu benar apa enggak, teman saya cerita di Saudi itu di Masjid Haram, Masjidil Haram, ada orang sholat, orang Arab, Allahu Akbar. Tiba-tiba pas sholat nopo ada orang nilpon. Sama dia diangkat, fis sholah, kata dia, laki sholat, lanjut ke dia, ya batal. Ibarat jenengan sholat terus dipanggil sama ibunya, le, cong, do, nanti sholat bu, gis batal. Gimana jenengan lagi sholat apa lagi nopo? Nah kayak gitu yang kita nopo kita akan pelajari. Jadi itu pra sholat yang jenengan harus pahami. Yang paling penting 1, ngerti waktu sholat. Pastikan dulu sebelum sholat jenengan nopo ngerti arah kiblat. Terus jenengan nggak harus berkeyakinan bahwa dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti itu. Udah, yang lain itu nopo kita pelajari minggu-minggu berikutnya. Allah Ta'ala bisawab. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Apa sudah terjawab semua? Nunggu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bagaimana caranya sholatnya orang yang hanya bisa mengedipkan mata? Oke. Jadi Masya Allah pertanyaannya Pak Rukian ini mantap semua ya. Yang pertama, sholatnya orang bercadar. Bagaimana Ustadz wong biasa ini nggih? Oke. Yang kedua, bagaimana sholatnya yang lumpuh total kecuali kedipan mata? Oke. Yang pertama, orang yang bercadar
ketika sholat niku wajib tetap buka dainya, okay? Dainya di sini ketutupan kan? Misalkan ibu-ibu pakai ikat ngoten niku mawon yang napa? Terus tangannya juga nempel, dengkulnya ilakhiri, terus kakinya ilakhiri, semuanya pun itu. Jadi kalau orang bercadar jadi nggak masalah misalkan pakai cadar kalau misalkan nopo ininya. Orang sujud itu kan nggak harus mukanya nemplek semua kan, nggak boten. Gini boten? Gimana? Memang ada. Tapi kata ulama, misalkan nopo, misalkan niki ini harus ini nopo, dan ini juga bagian hidungnya kan nemplek. Lek cadaran gini nopo, lebih baik dilepas dulu ketika nopo sholat. Misalkan pengen tetap pakai cadar, terus dahi sama hidungnya bisa masih di sini, karena saking sayangnya sama cadar misalkan, sampai yang kebuka cuma ini, terus nopo hidung, ya nggak apa-apa, silakan. Yang ketutupan mulutnya, terus yang lain kebuka dahi sama hidung, ya pun silakan sah. Namun lebih baik buka saja niku. Lagi pula ini masalah khilaf ya, ulama masih khilaf wajib apa enggak. Nonton nggih? Pun. Yang kedua mengenai orang yang lumpuh total cuma bisa berkedip. Kata ulama, seandainya tidak bisa berkedip pun itu jenengan sholat pakai hati. Jadi misalkan ada namanya Zaid ini lumpuh yang bida cuma mata, maka dia sholat biasa. Misalkan diem dia. Ketika Allahu Akbar mulutnya kan bisa ngomong misalkan kayak Allahu Akbar, Bismillah liman hamidah, ngoten. Kedipkan mata. Jadi kata ulama nggih. Jadi ini sampai ada redaksinya, Pak. Di Alkitab itu ada namanya al-jafnu, kalau enggak salah istilah apa redaksinya. Kalimatnya itu pakai al-jafnu. Jadi menggerakkan niki. Bagian mata niki. Diperbolehkan. Bahkan saya bilang tadi orang lumpuh total, enggak bisa ada yang bisa gerak waliyadzubillah dalam anggota tubuhnya. Dia diperbolehkan sholat hanya pakai hati. Tapi di hatinya dia ngebayangkan lagi baca Fatihah, lagi ruku, lagi ngoten nggih. Dan saya udah bilang dulu, tidak ada uzur apapun meninggalkan sholat kecuali 4, tidur, lupa, dipaksa, dan menjamak sholat. Jadi kalau hanya lumpuh, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kelumpuhan, nggih. Semuanya mudah-mudahan normal sampai kita meninggal sehat walafiat. Seandainya ada yang kayak gitu, kata ulama tetap kewajiban sholat. Betul Bang? Sikap. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Hati-hati ibu-ibu mau kena nggih. Kalau udah nyampaikan ilmunya nggih. Pripun? Ada yang bertanya? Monggo Bu. Sampun mriko. Bapak cukup nggih? Cukup. Kayaknya Mas Herman ancang-ancang. Monggo satu lagi mawon. Nggih. Oh, nggih. Niku entar masalahnya agak panjang. Salah satu caranya adalah niyah mufaraqah. Ini ya. Jadi imamnya benar-benar salah. Dia itu rakaat ketiga udah tasyahud. Jenengan udah mengingatkan. Kalau cewek misalkan gini. Kalau laki-laki subhanallah. Kedua kalinya Kak, subhanallah. Betul tidak? Subhanallah. Kak iling manjat napa? Ya udah jenengan harus niat mufaraqah, niat pisah. Saya udah pisah, berdiri. Aku ngadeg sendiri, saya niat pisah dari imam berdiri. Salah satunya gitu, nggih. Tapi itu ntar insyaallah akan dibahas dalam bab jamaah, salat jamaah. Terima kasih. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.